Pernah dengar nggak sih tentang legenda Roro Jonggrang? Kisah yang satu ini adalah salah satu cerita rakyat yang paling terkenal di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah. Bayangkan, seorang putri yang begitu cantik harus berakhir menjadi batu karena sebuah kutukan. Di video kali ini, kita bakal membahas kisah lengkap tentang Roro Jonggrang dan bagaimana ia akhirnya menjadi candi yang sangat terkenal hingga sekarang. Penasaran? Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Bermula dari kisah seorang raja bernama Prabu Baka. Prabu Baka adalah penguasa sebuah kerajaan yang kuat dan dihormati, yang terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai daerah Prambanan. Meskipun dikenal sebagai raja yang gagah berani, Prabu Baka memiliki sifat yang angkuh dan keras. Namun, di balik kekuasaan dan kebesaran kerajaannya, ada satu harta paling berharga yang dimiliki oleh Prabu Baka, putrinya yang sangat cantik, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang dikenal sebagai putri yang luar biasa cantik. Kecantikannya tidak hanya terkenal di seluruh penjuru kerajaan, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok negeri. Banyak yang mengatakan bahwa Roro Jonggrang memiliki kecantikan yang tak tertandingi, dengan wajah yang lembut, kulit seputih pualam, dan rambut yang panjang terurai hitam berkilau. Matanya bersinar laksana bintang, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya. Karena kecantikannya yang luar biasa, ia dikenal sebagai Jonggrang, yang berarti tinggi dan ramping. Ia menggambarkan keanggunan dan keindahan fisiknya. Kabar tentang kecantikan Roro Jonggrang akhirnya sampai ke telinga seorang pangeran sakti bernama Bandung Bondowoso, yang merupakan putra dari seorang raja besar dari kerajaan tetangga. Bandung Bondowoso, yang dikenal memiliki kesaktian luar biasa dan pasukan jin yang setia, terpesona oleh cerita tentang kecantikan Roro Jonggrang. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk pergi ke kerajaan Prambanan untuk melamar sang putri. Suatu hari, kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka mengalami masa sulit ketika seorang pangeran tangguh dan perkasa bernama Bandung Bondowoso datang dengan niat untuk menaklukkan kerajaan tersebut. Bandung Bondowoso bukanlah pangeran biasa. Ia terkenal karena kekuatannya yang luar biasa, serta kesaktiannya yang diperoleh melalui ilmu gaib. Dengan bantuan pasukan jin yang setia, Bandung Bondowoso menjadi sosok yang sangat ditakuti di seluruh negeri. Bandung Bondowoso memiliki sifat yang sangat angkuh dan ambisius. Ia dikenal tidak pernah mundur dari pertempuran, dan selalu berusaha untuk memperluas kekuasaannya dengan cara apapun. Ketika mendengar tentang kekuatan dan kemakmuran kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka, Bandung Bondowoso merasa tertantang dan memutuskan untuk menaklukkan kerajaan tersebut. Pertempuran antara pasukan Prabu Baka dan Bandung Bondowoso berlangsung sengit. Namun, pasukan Prabu Baka tidak mampu menandingi kekuatan pasukan Bandung Bondowoso yang dibantu oleh kekuatan gaib. Dalam waktu singkat, Bandung Bondowoso berhasil menaklukkan kerajaan Prambanan, dan Prabu Baka tewas dalam pertempuran tersebut. Kemenangan ini membuat Bandung Bondowoso semakin sombong, merasa bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya dalam mencapai apa yang diinginkannya. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan, Bandung Bondowoso memasuki istana Prambanan. Di sana, ia pertama kali melihat Roro Jonggrang, putri Prabu Baka, yang terkenal dengan kecantikannya. Saat pandangannya jatuh pada Roro Jonggrang, hati Bandung Bondowoso langsung luluh. Roro Jonggrang adalah wanita tercantik yang pernah ia lihat, dengan wajah yang anggun, kulit seputih porselen, dan mata yang bercahaya seperti bintang di malam hari. Kecantikannya benar-benar membuat Bandung Bondowoso terpesona. Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso langsung memutuskan bahwa ia harus memperistri Roro Jonggrang. Ia merasa bahwa memiliki Roro Jonggrang sebagai permaisuri akan menjadi puncak dari kemenangan dan kejayaannya. Dengan keyakinan penuh bahwa Roro Jonggrang tidak akan bisa menolak, ia segera mendekatinya dan menyampaikan niatnya untuk meminangnya. Namun, Roro Jonggrang tidak merasakan hal yang sama. Di balik kecantikannya, Roro Jonggrang menyimpan kesedihan dan kebencian yang mendalam terhadap Bandung Bondowoso. Ia sangat berduka atas kematian ayahnya, Prabu Baka, dan tidak bisa memaafkan Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan kerajaannya. Namun, Roro Jonggrang sadar bahwa ia berada dalam posisi yang sulit. Menolak lamaran Bandung Bondowoso secara langsung bisa berakibat fatal, karena ia tahu betapa kuat dan berbahayanya pangeran tersebut. Roro Jonggrang kemudian menyusun sebuah rencana untuk menghindari pernikahan ini, tanpa harus menolak secara langsung.
Ia menatap Bandung Bondowoso dengan mata yang tenang dan berkata, Aku akan menerima lamaranmu, wahai pangeran, namun dengan satu syarat. Bandung Bondowoso, yang merasa yakin akan kesaktiannya, segera bertanya apa syarat yang diminta Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kemudian mengajukan syarat yang tampaknya mustahil. Jika engkau mampu membangun 1000 candi dalam satu malam sebelum fajar menyingsing, aku akan menjadi istrimu. Bandung Bondowoso, yang sombong dan penuh percaya diri, tidak melihat tantangan ini sebagai masalah besar. Ia percaya bahwa dengan bantuan pasukan jinnya, ia bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan mudah. Bandung Bondowoso, meskipun dikenal sebagai pangeran yang angkuh, bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah menerima tantangan Roro Jonggrang untuk membangun 1000 candi dalam satu malam, ia segera memanfaatkan kekuatan gaibnya. Dengan tekad yang kuat dan keinginan untuk memenangkan hati Roro Jonggrang, ia memanggil para jin dan makhluk halus yang berada di bawah kendalinya. Jin-jin ini adalah makhluk yang sangat kuat dan mampu bekerja dengan kecepatan luar biasa. Mereka patuh pada perintah Bandung Bondowoso dan langsung memulai pekerjaan membangun candi-candi tersebut. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang samar, para jin bekerja dengan giat. Batu-batu besar diangkat dan ditata dengan sangat cepat, membentuk candi demi candi. Suara dentingan batu yang bertemu batu, serta gemuruh para jin yang bekerja, terdengar di seluruh penjuru wilayah Prambanan. Waktu terus berjalan, dan satu persatu, candi-candi mulai berdiri kokoh. Pembangunan berjalan dengan lancar, dan menjelang dini hari, 999 candi telah hampir selesai. Hanya satu candi lagi yang tersisa untuk memenuhi syarat yang diminta Roro Jonggrang. Namun, Roro Jonggrang bukanlah wanita yang mudah menyerah. Ia sudah merencanakan semuanya dengan cermat sejak awal. Menyadari bahwa Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan tugasnya, Roro Jonggrang segera memutar otak untuk mencari cara menggagalkan upaya pangeran itu. Ia tahu bahwa para jin yang membantu Bandung Bondowoso sangat patuh pada aturan waktu. Mereka akan berhenti bekerja begitu fajar tiba, karena mereka tidak diizinkan untuk beraktivitas setelah matahari terbit. Roro Jonggrang kemudian memikirkan cara untuk membuat para jin percaya bahwa fajar telah tiba, meskipun waktu sebenarnya masih malam. Ia memanggil para gadis desa dan memerintahkan mereka untuk menumbuk padi, sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan pada pagi hari. Selain itu, ia juga memerintahkan mereka untuk menyalakan api di seluruh desa, seolah-olah penduduk sudah mulai beraktivitas seperti biasanya saat fajar. Cahaya dari api yang dinyalakan membuat langit di timur terlihat lebih terang, seperti tanda-tanda awal matahari akan terbit. Tak hanya itu, Roro Jonggrang juga memerintahkan ayam-ayam di desa untuk dibangunkan agar berkokok lebih awal. Suara kokok ayam ini, yang biasanya menjadi pertanda bahwa pagi telah tiba, membuat suasana menjadi semakin meyakinkan bahwa fajar sudah menyingsing. Para jin yang sedang bekerja keras membangun candi terakhir mulai bingung dan panik. Mereka mendengar suara ayam berkokok dan melihat cahaya yang menyerupai sinar matahari. Mengira bahwa waktu mereka telah habis dan fajar telah tiba, para jin segera menghentikan pekerjaan mereka dan menghilang, meninggalkan candi yang terakhir dalam keadaan belum selesai. Bandung Bondowoso, yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu, sangat marah dan kecewa. Ia melihat candi-candi yang telah dibangun dengan bantuan kekuatan gaibnya, tetapi satu candi tetap belum selesai. Usahanya untuk memenuhi syarat Roro Jonggrang telah gagal karena kecerdikan sang putri. Merasa dipermainkan dan dikhianati, Bandung Bondowoso yang penuh amarah kemudian mengutuk Roro Jonggrang. Ia bersumpah bahwa Roro Jonggrang akan menjadi pelengkap dari candi terakhir yang belum selesai tersebut. Melihat trik yang dilakukan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso sangat marah dan merasa dipermainkan. Usahanya yang hampir membuahkan hasil seketika hancur oleh kecerdikan Roro Jonggrang. Ia telah mengerahkan segala kekuatannya, termasuk memanggil pasukan jin untuk membantunya. Namun semua itu terasa sia-sia karena keculasan sang putri. Amarah Bandung Bondowoso memuncak, dan dengan penuh kemarahan, ia memandang Roro Jonggrang yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Dalam amarahnya yang tak terbendung, Bandung Bondowoso melontarkan kutukan yang sangat keras kepada Roro Jonggrang. Dengan suara lantang dan penuh kekuatan gaib, ia berkata, "Karena engkau telah menipuku dan menggagalkan usahaku, maka engkau akan menjadi pelengkap candi terakhir ini. Engkau akan berubah menjadi batu, dan selama-lamanya akan berdiri di sini sebagai saksi dari kelicikanmu." Begitu kutukan itu diucapkan, tubuh Roro Jonggrang perlahan-lahan mulai membatu. Dari ujung kaki hingga ke kepala, tubuhnya berubah menjadi dingin dan keras seperti batu. Ekspresi wajahnya yang anggun dan penuh ketenangan pun ikut membeku,
meninggalkan patung batu yang menyerupai sosok Roro Jonggrang dalam keindahan abadi. Patung ini menjadi simbol dari kisah tragis yang melibatkan cinta, kecerdikan, dan kemarahan. Setelah Roro Jonggrang sepenuhnya berubah menjadi batu, patung tersebut ditempatkan di dalam candi yang ke-1000, melengkapi jumlah candi yang diminta dalam syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang sendiri. Candi ini kemudian dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang, bagian dari kompleks Candi Prambanan yang megah. Patung Roro Jonggrang yang berada di dalam candi tersebut kini menjadi salah satu arca yang paling dihormati dan dikagumi oleh para pengunjung. Meskipun cerita ini adalah legenda yang turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi, kisah Roro Jonggrang telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa. Setiap detail dalam legenda ini, mulai dari kecantikan Roro Jonggrang, keangkuhan Bandung Bondowoso, hingga kecerdikan sang putri dalam menghadapi tantangan, menambah dimensi mistis dan sejarah dari Candi Prambanan. Kisah Roro Jonggrang tidak hanya sekadar cerita tentang cinta yang tidak terbalas, tetapi juga sebuah pelajaran tentang kecerdikan, keteguhan hati, dan konsekuensi dari tindakan yang didorong oleh amarah. Setiap kali seseorang berdiri di hadapan patung tersebut, mereka tidak hanya melihat sebuah karya seni batu, tetapi juga merasakan aura dari cerita yang telah hidup dalam ingatan masyarakat Jawa selama berabad-abad. Jadi, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya sekadar legenda? Dan apa pendapat kalian tentang keputusan Roro Jonggrang? Apakah dia pantas mendapatkan hukuman seperti itu? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan pastikan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.